teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada video kali ini aku akan membahas tentang multimodal learning theory atau teori pembelajaran multimodal. Teori pembelajaran multimodal atau Cognitive Theory of Multimedia Learning, CTML, menjelaskan bahwa manusia belajar lebih efektif ketika informasi disampaikan melalui dua saluran utama, yaitu visual dan aural. Dalam pendidikan modern, pembelajaran tidak cukup mengandalkan satu metode. Multimodal learning theory atau teori pembelajaran multimodal menjelaskan bahwa belajar lebih efektif ketika materi disajikan lewat berbagai model. Pendekatan ini membuat siswa lebih aktif, responsif, dan memahami konsep belajar lebih cepat. Gunter Kruse adalah seorang ahli semiotika dan linguistik asal Australia yang sangat berpengaruh dalam perkembangan teori pembelajaran multimodal atau multimodal learning theory. Kruse menjelaskan bahwa dalam proses belajar, makna tidak hanya muncul dari kata-kata, tetapi juga dari gambar, warna, simbol, suara, dan bahkan gerakan. Pemikiran Kruse membuka cara baru untuk memahami bagaimana siswa menerima informasi melalui berbagai mode, sehingga pembelajaran menjadi lebih kaya, lebih fleksibel, dan lebih mudah dipahami. Karena kontribusinya inilah, Gunter Kruse dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam teori pembelajaran multimodal. Theo van Leeuwen adalah linguis asal Belanda yang bersama Gunter Kruse mengembangkan konsep teori pembelajaran multimodal. Ia menekankan bahwa komunikasi tidak hanya lewat kata-kata, tetapi juga lewat gambar, warna, dan elemen visual. Menurutnya, visual memiliki peran penting dalam membentuk makna, sehingga menjadi bagian utama dalam cara kita memahami pesan. Salah satu contoh praktis teori pembelajaran multimodal adalah guru bisa menggunakan video dengan narasi, slide yang didukung gambar, atau demonstrasi langsung yang diikuti praktik siswa. Siswa juga dapat belajar melalui simulasi interaktif, infografik dengan audio penjelasan, maupun peta konsep digital. Akhirnya, proses diskusi dan membuat ringkasan membantu mereka menggabungkan berbagai mode belajar sekaligus. Dalam video tersebut, teori multimodal diterapkan dengan menggabungkan berbagai cara belajar. Guru memulai dengan mengenalkan konsep dan materi lalu melanjutkan dengan penjelasan verbal dan gambar pendukung. Kemudian siswa diajak berdiskusi membaca materi tambahan lalu mencoba praktik membuat proyek dengan menggabungkan visual, audio, teks menggunakan Canva. Berikut adalah kelebihan teori pembelajaran multimodal. Yang pertama, dapat meningkatkan keterlibatan dan retensi, yaitu menjamin bahwa semua siswa terlibat karena setiap gaya belajar terakomodasi, yang secara langsung meningkatkan daya ingat atau retensi konten yang dipelajari. Yang kedua yaitu mendorong adanya dinamika kelas, dapat menjaga pelajaran tetap menarik dan tidak membosankan melalui variasi atau transisi yang sering, dan secara alami mendorong kerja sama kelompok. Yang ketiga adalah mengembangkan kreativitas, yang memungkinkan guru berinovasi dalam penyampaian dan memberi kesempatan siswa untuk menunjukkan pengetahuan melalui bakat unik mereka melalui penugasan, proyek yang menantang. Kelemahan utama dari teori pembelajaran multimodal atau multimodal learning theory adalah masalah keterbatasan akses teknologi. Beberapa sekolah mungkin tidak memiliki perangkat keras, koneksi internet, atau infrastruktur yang memadai untuk mendukung metode pengajaran yang beragam dan canggih ini. Nah, itu tadi pembahasan saya tentang teori pembelajaran multimodal. Semoga bermanfaat.